Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Keselio-selio dikit ya. Terlalu semangat barangkali. Saudara sekalian, saya dapat kiriman dari teman dan saya kira Anda juga dapat banyak ya, karena ini beredar secara luas di grup-grup WA. Dari kemarin kalau nggak salah ya, dari tanggal 1 soal beritanya ini. Judulnya, masa PDIP pontang-panting dikejar mahasiswa. Ampun bang, kami cuma dibayar buat teriak-teriak, bukan untuk dipukuli. Gila, bikin berita panjang benar judulnya nih ya. Nih judulnya kayak saya baca nih. Nah ini, masa PDIP pontang-panting dikejar mahasiswa. Ampun bang, kami cuma dibayar untuk teriak-teriak, bukan untuk dipukuli. Aduh, judulnya ya. Apa yang terjadi nih? Oh gini ternyata. Nasib sial dialami puluhan simpatisan PDIP yang mengawal kedatangan Presiden Jokowi di Kendari Rabu 30 Juni. Mereka harus pontang-panting menyelamatkan diri setelah dikejar mahasiswa yang melakukan aksi penolakan. Oke, kita tahu bahwa kedatangan Jokowi di Kendari untuk antara lain meresmikan membuka Munas Kamar Dagang dan Industri di sana ditolak oleh mahasiswa dan oleh masyarakat umum, dan sempat terjadi bentrok ngasal antara mahasiswa dan polisi yang berakhir dengan tembakan gas air mata. Dan pada berita sebelumnya, dalam podcast saya sebelumnya, ada judul berita, ada ormas berpakaian hitam-hitam dari arah polisi keluar dengan membawa balok. Ini sudah saya bahas pada podcast sebelumnya. Saya tidak ingin mengatakan massa berpakaian hitam-hitam ini ormas, inilah ormas yang sekarang sedang diceritakan dalam berita ini. Saya nggak tahu persis datanya, jadi saya nggak berani mengait-ngaitkannya. Awalnya memang simpatisan PDIP melakukan provokasi terhadap mahasiswa. Namun ketika mahasiswa mendatangi, simpatisan PDIP langsung lari menyelamatkan diri. Videonya pun viral di medsos. Nanti insya Allah kita bantu siarkan sebentar lagi, insya Allah ya. Beberapa simpatisan PDIP yang berhasil diamankan warga mengatakan bahwa mereka hanya dibayar untuk teriak-teriak mendukung Jokowi. Sampai di sini udah paham, dan kejadian seperti ini bukan hanya di Kendari. Bukan hanya di Kendari. Di banyak daerah lain kurang lebihnya seperti itu. Ya, itulah sebabnya ketika Leon dan kawan-kawan BEM UI memberikan kritik semacam itu, lalu ada Denny Siregar mengatakan coba cek rekeningnya. Kalau memang kelakuan mereka seperti itu, lalu mereka menduga, menfitnah orang lain pun seperti mereka, kelakuannya baru bergerak setelah ada pasokan logistik dan sebagainya. Oke, lanjut lagi. Ampun bang, katanya, kami hanya dibayar untuk teriak-teriak bang, bukan untuk dipukuli, kata Oji, 33 tahun, salah seorang simpatisan PDIP. Saat ditanya besaran bayaran yang didapat, Oji mengaku hanya cukup untuk beli rokok sebungkus. Bayarannya hanya cukup untuk membeli rokok sebungkus. Inilah bang hasilnya, cuma cukup beli rokok sebungkus, ujarnya sambil menunjukkan sebungkus kecil rokok. Astagfirullahaladzim. Saudara, saya perlu proklamasi ya, bahwa saya bukan perokok, saya tidak merokok, saya tidak pernah beli rokok. Jadi saya tidak tahu berapa harga rokok di pasaran. Rokok merek ini, merek itu, saya nggak tahu harganya. Tapi menurut perkiraan saya, mohon maaf keliru kalau bukan perokok yang ngomong harga rokok, saya kira mungkin sekitar 20 ribuan. Mungkin ya, merek-merek tertentu yang biasa diisap oleh rakyat gitu ya, bukan sigar gitu, maksud Setrutu dan sebagainya, yang lain-lain tuh. Yang umum itu saya kira sekitar 20 ribuan. Kalau salah saya tambahin 30 ribuan satu bungkus ya. Begitu nggak kira-kira sih harga satu bungkus rokok? Mohon maaf, saya sebelum sempat survei ke tukang warung rokok, bos, ini berapa saya. Tapi menurut saya 20 ribu, 30 ribu. Dan kalau kata Oji benar, 33 tahun ini mengatakan bahwa dia hanya dibayar, memperoleh bayaran untuk membeli sebungkus rokok, Masya Allah. Oji dan kawan-kawan harus tahu bahwa anggaran demo tidak semurah itu, ya. Harus tahu anggaran demo tidak semurah itu.
Mungkin angkanya tidak sama dengan Jakarta, mungkin ya, saya di Jakarta kan, mungkin, tapi ya nggak sejauh jomplang itulah, ya. Ada uang makannya berapa, biasanya sih minimal 100.000, bisa 200-300.000 tergantung tema dan segala macam. Kemudian ada nasi bungkusnya, kemudian ada kendaraannya, itu disewain tuh bos, mau Metro Mini, mau apa, Kopaja, mau Maya Sari Bakti, bus-bus besar itu disewain. Mereka tinggal masuk aja, mungkin pakai baju yang diperlukan, kaos dan sebagainya, bawa dikasih spanduk dan sebagainya. Tapi tidak 20.000, 30.000 honornya, Oji. Kasian banget kamu sampai dipukulin, aduh. Dan wahai orang yang ngasih bayaran gitu ya, korlapnya, koordinatornya, jangan 30.000 dong, kasihan kamu ngambilnya kebanyakan. Ngambilnya kebanyakan, pasti kan dari kontraktor nggak segitu. Ya, katakanlah nggak seperti Jakarta 200.000, 300.000, katakan nggak gitu, tapi ya nggak segitu, nggak 20.000, 30.000 lah ya. Please dia jangan ambil untung terlalu banyak ya, jangan. Ini saya lanjutkan lagi aja. Sementara itu massa mencabut dan membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada beberapa titik jalan di kota Kendari. Awalnya massa berdemonstrasi saat Jokowi masih di lokasi kantor gubernur. Presiden bersama Panglima TNI menghadiri rangkaian kegiatan peninjauan vaksinasi massal dan pertemuan dengan Forkompinda dan membuka secara resmi Munas Kadin di sana ya. Kemudian massa berdemonstrasi di lokasi perempatan Pasar Baru Kendari selama sekitar 1 jam. Mereka menyatakan penolakan kedatangan Joko Widodo di Kendari. Di sana mereka kemudian membakar bendera PDIP. Di sana mereka kemudian membakar bendera PDIP. Massa mengumpulkan sekitar 10 bendera yang berasal dari pinggir jalan di sekitar lokasi demonstrasi. Dan seterusnya bla 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 bla. Jadi siapa yang menggerakkan massa tadi seolah-olah mendukung menyambut kedatangan Presiden Jokowi? Ya, tidak ada kontraktor PT ABC, nggak ada. Tapi kita langsung paham, tentu saja orang-orang ini adalah orang-orang pemberi perintah, inilah orang-orang yang selingkaran kekuasaan. Karena memang sebelumnya sudah beredar bahwa Jokowi akan ditolak oleh banyak mahasiswa, oleh masyarakat di sana, dan secara sangat satir kalau Anda paham dan punya sensitivitas, maksud saya, di pintu gerbang selamat datang Kota Kendari ada spanduk selamat datang the King of Lip Service, ya, kan dalam podcast saya sebelumnya sudah muat. Jadi begitu saudara. Oh iya, saya janji mau ngasih unjuk ini pidato itu ya. Nah itu yang massa berbagi di terpojok ya. Ya itu. Dipukul mundur massa tadi, massa PDIP maksud saya. Di sekitar bendera, di sekitar jembatan itu ada beberapa bendera, ya, selain merah putih, ada juga bendera PDIP. Ini orangnya ngambil gambar ya seberang kali kayaknya, ya. Oh, rame. Nah ini, maklum yang ngambil gambar bukan wartawan, jadi nggak tahu kebutuhan gambar yang bagus yang dibutuhkan penonton seperti apa. Lihat tuh, dilempar-lempar tuh. Iya. Wah tuh, bergerak, terpukul. Iya, lari pontang-panting. Wah. Lari pontang-panting. Ngeri juga ya. Ngeri. Rame, seru dan ngeri. Ngeri. Oh, bendera jatuh. No, banyak bendera PDIP kan? Sana. Ya, saudara, begitu kurang lebihnya. Saya tidak bisa berpanjang kalam lebih lagi, tapi memang sudah menjadi kebiasaan bagi penguasa untuk membuat dukungan artifisial. Data artifisial, dukungan seolah-olah bukan real. Beda dengan
anak-anak yang memang terjun ke untuk ke lapangan, ke jalan, maksud saya turun ke jalan untuk hal-hal yang substantif, yang membela kepentingan rakyat. Mereka tanpa dibayar, mereka datang sukacita, sukarela. Bayang, bukan cuma sukarela tapi bukan cuma sukarela tapi sukacita. Datang meneriakkan apa yang menjadi kebutuhan, kepentingan mereka sebagai rakyat, yang hari-hari ini hak-hak rakyat semakin terpinggirkan nasibnya. Rakyat dipaksa untuk bertahan hidup sendiri pada satu sisi, tapi dipaksa untuk mengikuti peraturan-peraturan yang sering tidak masuk akal sehat. Bukan cuma itu, bahkan rakyat dipaksa diambil duitnya melalui berbagai macam pajak yang juga tidak masuk akal sehat, untuk konon katanya membiayai APBN yang bolak-balik babak belur karena salah urus, salah kelola, dan itu terjadi di masa pemerintahan 2 periode Joko Widodo. Sedih, tapi lebih sedih lagi tadi nasib Oji 33 tahun yang mendapat bayaran hanya untuk membeli sebungkus rokok untuk berteriak-teriak, tapi nasib nahas dialami, tertangkap oleh warga dan dipukuli. Ampun bang, kami dibayar hanya untuk teriak-teriak dukung Jokowi, bukan untuk dipukuli. Ya sudahlah, jangan begitu ya. Khususnya tadi para pembayar demo lah, para pemberi perintah demo, Anda juga mesti tahu nih, atau jangan nggak peduli juga, Anda kasih uang sekian X, lalu oleh koordinator dipotong jadi X minus, baru dibagikan kepada masa yang terjun di lapangan yang berkeringat bahkan mungkin berdarah-darah. Aduh, ngeri cara pengelolaan oleh kekuasaan hari ini. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.